wabarakatuh. Halo sahabat Lestari Alamku, kembali lagi bersama kami dari tim Adiwiyata Seman 2 Perlarang. Saya Reza Rahmalia, saya Putri Ferdian, dan bersama Bapak Suparjo, Bapak Dede Suparjo selaku penggiat Adiwiyata. Di sini kita akan melakukan kegiatan apa nih, Pak? Reporting Siri Gading Parigata ya, Pak. Ya, jadi pada episode yang lalu setelah kita membahas tentang perbanyakan Siri Gading Parigata Enjoy ya. Gitu. Nah, pada waktu sekarang kita jadi digabung aja. Jadi macam-macam Siri Gading Parigata lah. Gitu. Jadi ada beberapa jenis atau beberapa juga varian atau varietas dari Siri Gading Parigata ini. Gitu kan. Tentu saja dengan keunikan masing-masing dan juga dengan harga ya masing-masing gitu ya. Nah, kalau harganya yang cukup lumayan itu ya kayak ini ya. Nah, ini cukup lumayan harganya. Itu ini Siri Gading Parigata yang berukuran besar. Jadi ya sehingga ini lihat batangnya. Batangnya juga besar gitu ya. Nah, kalau ini yang ini dan seperti ini seperti ukuran Siri Gading biasa pada umumnya. Jadi tidak sampai sebesar kelingking gitu ya. Nah, jadi ini bisa besar gitu. Dan harganya juga ya lumayan, paling besar gitu ya. Nah, ini sudah mulai memanjang gitu ya. Sudah mulai memanjang gitu. Jadi dengan pemeliharaannya ini gitu. Jadi bisa misalnya diberikan ajir ya. Nah, ini diberikan ajir. Nah, ini supaya bisa memanjat gitu ya. Biasanya lebih cepat dia sebab nalurinya dia itu memanjat gitu kan. Nah, ini jadi Reza tinggal diberi itu aja. Ya, beri tali ya pakai benang gitu ya. Nah, jadi dia itu nanti si akarnya akan menempel pada ajir ini, tapi lama kelamaan dia itu akan naluriahnya. Nah, naluriahnya akar itu selalu menuju ke pusat bumi gitu ya. Itu namanya gerak geotropi gitu. Jadi akan gerak ke atas. Jadi ini cuma menempel aja untuk memanjat gitu kan. Ya, jadi ini bisa ditali, ada benang gitu ya. Kemudian yang kedua yang sambil bawa batu juga. Nah, yang kedua ini yang cukup lumayan juga karena ini warnanya kekuningan. Ya, karena warna kekuningan ini sehingga harganya juga ini lumayan juga yang ini bila dibandingkan Siri Gading yang sejenis ini yang putih ya, tidak kuning seperti ini gitu kan. Nah, ini juga ini bisa kalau di repotting ini tergantung kita apakah mau dipot gantung sehingga nanti menjuntai bawah atau juga mau di repotting gitu kan. Mau diajir ke atas misalnya gitu kan. Nah, atau juga mau dirundukan ke sini misalnya, mau dirundukan gitu. Kalau ingin cepat punya ini tunas baru, ingin cepat panjang, dia harus dapat makanan, makanya harus dirundukan gitu kan, harus dirundukan. Kalau untuk koleksi keindahan ya itu pakai ajir aja ke atas gitu ya. Benangnya sudah ada. Kemudian yang selanjutnya, nah ini hasil perbanyakan yang dulu, ya dari sini. Induk asal yang seperti ini menyuntai ya, kemudian dirundukan, disanggah oleh pot, maka nah ini habis ininya memotongnya, ini hasil anakannya seperti ini. Jadi untuk kalau sudah jadi anakannya seperti ini, jadi kita apakah mau disimpan di pot yang bulat, misalnya mau disimpan yang pot yang bulat, jadi disimpan di tangga atau di teras misalnya, atau di rak gitu ya, yang sama-sama bulat semuanya, atau juga disimpan di pot yang sebelah gitu, pot yang sebelah untuk nanti menempel di dinding gitu kan. Seperti ini juga, ini kan jadi bisa untuk
menempel di dinding gitu, yang nantinya akan menyuntai gitu kan. Ini cara repottingnya. Jadi banyak cara, tergantung kesenangan kita atau juga lahan mungkin ya, untuk lahan. Nah kemudian yang ini sayang kalau yang Siri Enjoy-nya ini sudah panjang, karena dulu belum ada potnya, maka dililitkan lagi ke sini berbalik sehingga hasilnya seperti ini. Nah kita sekarang akan dibuat menyeberang ke sini, ke pot sini, supaya nanti hasilnya seperti ini. Nah hasilnya seperti ini, jadi indukan yang baru. Nah kita pakai ini ya. Nah styrofoam, kemudian medianya di sana ada, bisa diambil medianya. Nah ini ya medianya itu di bawah saja. Ya ini medianya seperti biasa, itu dari campuran kompos dengan sekam bakar dan juga dengan sekam yang sudah difermentasikan gitu ya. Ya, nah ini kita tinggal memberikan media ya, itu bisa diberikan media. Nah kita ambil sini. Nah jadi nanti menyeberang ke sini gitu ya. Nah dalam waktu 2 bulan insya Allah sudah sampai ke sini. Ya terus sampai penuh. Dan pemirsa di rumah itu yang sudah menyenangi tanaman atau mau menyenangi tanaman itu tiap hari diusahakan tangan ini pegang tanah, pegang pupuk, itu jangan takut sakit. Justru ini untuk memancing antibodi kita supaya bisa terbiasa kita mengenal yang kotor, itu bakteri-bakteri yang ada di tempat yang kotor. Nah sebab di kulit kita juga banyak bakteri itu yang berfungsi untuk menjadikan kita terproteksi atau antibodi ya, atau terlindung dari bibit penyakit gitu kan. Nah jadi dan kembali ke sini, jadi kita dirundukan saja seperti ini ya. Ini kita untuk membuat kita punya indukan ya, punya indukan gitu. Kecuali kalau tidak bermaksud untuk kita niat untuk punya indukan, kita bisa pakai ajir aja ke atas. Nah ini supaya bisa cepat tumbuh, karena si akarnya langsung dapat nutrisi, dapat unsur hara dari media, maka ya dibuat seperti ini gitu ya, dibuat seperti ini. Kalau untuk melengkapi, nah ini bisa diambil dari sini, anakan di sini ditambahkan ya, karena ini ada dua ini ya, ini ada Enjoy dengan yang kuning. Ya varigata kuning. Jadi kita ambil yang ininya, varigata Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa berdoa. Nah akarnya sudah ini ya, sudah menyebar. Oh ini akar sebelah ya. Nah ini bisa dimasukkan aja. Nah, jadi kita nanti juga ini akan tumbuh besar, karena tadi tempatnya ya kecil ya. Nah ini sudah bisa jadi 3 tuh, sudah bisa jadi 3 pot di repotting nanti. Nah ini sudah ada. Nah sekarang tinggal apa? Tinggal ya penutup, tinggal penutupnya gitu kan, batu hias gitu ya. Batu hiasnya juga bisa dipastikan. Nah ini ada yang warna ini biru ya, warna kebiru.
aduan misalnya. Ini hijau ya, zeolit. Nah, ini bisa dimasukkan. Ya, ini bisa digencet aja oleh batu. Nah, supaya dia stabil ya. Nah, ini batunya. Dan bisa di zoom ke sini. Nah, ini contoh yang lama. Untuk yang lama ini makin lama media itu akan turun karena ini terjadi ada proses pengomposan ya, akan turun sehingga media sudah makin padat, apalagi ini ditumpangi dengan batu gitu. Jadi ada pertanyaan, dengan batu kok jadi turun? Ya memang berat dengan batu. Nah, makanya caranya kita bisa diremahkan dulu. Nah, misalnya diremahkan itu pakai alat pencukil misalnya. Nah, ini bisa alat pencukil, bisa apa saja sebenarnya. Nah, ini diremahkan dulu, bahkan bisa sambil dipupuk. Coba ambil pupuk NPK nya karena ini membahas juga pemeliharaan ya, pupuk NPK. Dikasih pupuk NPK cukup 1 bulan 1 kali sebenarnya, dan juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti bisa kebakar istilahnya, karena dia itu sifatnya asam. Ya, ini pupuk NPK. Jadi kita untuk 1 pot ini tidak lebih dari setengah sendok aja. Kita kasih beberapa itu ya. Pupuk NPK ini fungsinya untuk apa sih, Pak? NPK ini berisi unsur makro, atau jadi unsur yang dibutuhkan di dalam media oleh tanaman untuk pertumbuhannya gitu. Jadi ada NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, ini juga sama gitu ya, dibuat termak, kemudian diberikan pupuk ya, jangan terlalu banyak. Kalau misalkan ya, ada yang terlalu banyak nih ngasih NPK-nya, gimana tuh? Kalau terlalu banyak nanti malah kuning dan bisa mati gitu, karena kalau dari biologi itu kan jadi perbedaan pH itu akan penurunan pH mengakibatkan adanya perbedaan tekanan osmotik gitu. Jadi sehingga terjadi plasmolisis. Jadi air dari dalam tanaman akan keluar, kesedot oleh media. Kalau di media terlalu asam, akibatnya ya ini jadi seperti kekeringan, justru seperti kekeringan karena airnya keluar. Jadi sama aja seperti prinsip musim kemarau gitu ya. Jadi dia itu akan kering dan kemudian akhirnya layu mati gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini kita kasihkan lagi, yaitu ya, tambahan media ya, yang di sini ya, tambahan media, karena ini medianya udah turun ya, tambahkan lagi. Ya. Dan jangan lupa kalau kita kasih kompos itu cenderung dengan proses pengomposan itu akan asam. Supaya asamnya tidak terus turun, bahkan bisa naik maju ke netral, maka diberikan itu ada diberikan atau dicampur komposnya itu dengan sekam bakar maksudnya gitu kan. Nah, ini sudah cukup, jadi tinggal kita kasih batu hias lagi ya. Nah, sudah batu hias lagi. Nah, ini batu hiasnya, silahkan ditambahkan ya. Ini jadi tambahkan lagi nih, bisa ya. Nah, jadi kita sudah dari tadinya 1 pot, kita sudah banyak beberapa pot ya. Nah, sudah banyak beberapa pot ya. Dan ini juga, nah ini bakal untuk ini sudah bisa dipisahkan. Nah,
harus bikin yang baru lagi, bikin yang baru lagi gitu. Jadi ya kan nanti supaya menjutai ke sini semuanya. Jadi targetnya nanti semuanya itu ada juntaian di sini. Oh iya. Gitu ya. Jadi, gini banyak yang minta sebenarnya sudah pesan tapi belum keluarkan karena sekarang itu masih jarang ya, harganya juga masih relatif masih mahal gitu, masih cukup mahal tapi terjangkau gitu kan. Nah jadi ini masih dibuat rindukan. Nanti kalau sudah banyak mungkin akan sesuai pesanan, jadi ada yang order ya kita baru ngirim gitu kan. Sekarang baru ya relasi-relasi yang dekat saja yang tidak bisa ditolak ya, rekan kerja gitu ya misalnya, jadi tidak bisa ditolak ya udah gitu. Ada juga yang terpaksa dikeluarkan. Jadi mungkin hasil pertemuan kita mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tidak sulit untuk menanam gitu ya, dan ya yang penting ada kemauan, ada kesabaran untuk memahami gitu ya. Makin paham makin senang gitu kan gitu. Dan juga ya bisa jadi juga pasif untuk pasif income ya gitu. Jadi untuk bisnis pasif income gitu. Jadi kerja apa saja misalnya tapi sambil menanam dan juga itu investasi ya gitu. Investasi buat menambah penghasilan. Silahkan mencoba ya bisa di rumah semua. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat buat pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kita jaga alam, Alam jaga kita.